Satu Jagat. Selamat berjumpa Mas. Ya, selamat siang, selamat Yusuf. Ya. Gimana sidangnya hari ini seperti apa Mas? Alhamdulillah hari ini adalah kesimpulan yang pada intinya kita sama-sama dari pihak pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan pada pagi ini. Tapi poin kesimpulannya adalah kemarin waktu pengambilan keterangan saksi, Ya. saksi dari penyidik, saksi ahli dan ada saksi dari pihak Keraton Paneterismo. Di situ ada hal yang menurut kami nanti keputusan di tangan majelis hakim. Menurut kami adalah sangat tidak prosedural. Satu, Ya. alat bukti pertama atau alat bukti yang berkaitan dengan kwitansi, nota, tanda terima dan lain sebagainya yang berkaitan juga 78 itu tidak ada sama sekali. Yang kedua, tidak ada ministry di situ, niat jahat itu. Enggak ada. Lalu orang datang sendiri ngasih ucapan terima kasih sendiri, Langsung ditahan. masa langsung dinyatakan saya ditipu sama si A. Nah, Saya terima kasih sama si saya terima kasih tak kasih uang Pak, terima kasih tak bantu saya kan ya. Iya. Terus saya katakan dia penipu. Lah iya. kan nggak masuk ini logika kita. Nggak masuk akal. Maka dari itu ini saya berharap majelis hakim bisa kooperatif dalam menentukan keputusan pada hari Jumat nanti. Yang berkaitan dengan pra peradilan ini harapan kami ini tidak sah dan batal demi hukum. Artinya Mas Trianto itu ketika ditahan di Polda itu dia datang sendiri ya. Artinya tidak ada anunya karena dijemput atau paksa gitu. Oh tidak ada. Itu dan kita antar. Waktu itu teman-teman yang antar, waktu itu saya belum. Saya yang antar Yang antar ikut. langsung teman-teman Oh, gitu ya. yang antar langsung. Ya. Ya intinya itu tadi ya. Alat bukti permulaan nggak ada. Alat bukti permulaan nggak ada untuk bisa menetapkan status tersangka. Ya. Keputusan ada di tangan hakim yang mulia pra peradilan pada sidang di pengadilan negeri. Kira-kira begitu ya. Terakhir Mas, Ya, silakan. harapan Anda seperti apa ini? Harapan saya secara pribadi ini bisa diputuskan dengan seadil-adilnya. Ya. Sebagaimana dengan proses-proses yang memang tidak selayaknya untuk ditetapkan sebagai tersangka. Dan keputusan ada di tangan majelis hakim. Ada di tangan hakim tunggal pra peradilan. Dan saya berharap hakim juga kooperatif. Dan saya yakin hakim punya keyakinan tersendiri untuk memutuskan nanti pada hari Jumat keputusan pra peradilan. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Tapi ini mumpung ada Mbak Sri Sami, saya sekalian mau bertanya ini. Ini menurut Anda Yusuf dari Ahmad. sisi adat seperti apa? Yusuf Ahmad. Begini, yang pertama kali yang kita harus taati sebagai bangsa Indonesia, mekanisme hukum di dalam sebuah perkara, rekonstruksi hukum. Pertama, upaya hukum, yaitu pra peradilan. Yang kedua, yaitu diprioritaskan secara hukum perdata. Yang ketiga, baru hukum pidana. Nah, dalam hal ini upaya hukum pra peradilan. Pertama, dari pihak Polda itu caranya brutal. Kenapa? Undangannya adalah undangan minta keterangan. Nah, kemudian istirahat. Setelah jam istirahat ditangkap dengan hanya terpaut jam di tanggal hari yang sama. Ini sudah cacat hukum. Nah, yang kedua, alat bukti di dalam sidang pra peradilan itu mestinya ada, tapi alat buktinya tidak ada. Alat bukti dan barang bukti beda. Nah, sedangkan alat buktinya tidak ada, sehingga dari pihak Polda, Pak Mul itu memaksakan sehingga menggunakan cara abuse of power, justitia and absentia, yaitu semena-mena. Ini yang tidak boleh. Maka beliau, Raden Mas Trianto, ini adalah niat baik, bukan unsur penipuan, tetapi dari pihak Aditya ini memberi ucapan terima kasih, tapi dibuat flying victim, dibuat framing seolah-olah penipuan. Ya. Terakhir Pak, tadi Anda menyebut itu Polda melakukan secara brutal. Itu seperti apa? Kebrutalannya itu seperti apa? Oh ya, itu tadi cara menetapkan atau cara menangkap, cara menetapkan, mempertersangkakan.
itu tidak sesuai dengan prosedural hukum, lompat-lompat. Nah ini, jadi Tidak sesuai SOP gitu ya? iya betul, jadi lompat-lompat. Masa datang dimintai keterangan, kemudian ditangkap. Ini kan beda judul. Penangkapan dengan minta keterangan dan beda judul. Oke, Demikian. terima kasih Pak Sri. Nanti lain kali kita akan bertemu lagi. Atur dulu. Spesial by order. Ya, untuk itu ini bisa jadi nek wong Jawa mengatakan keriwian jadi grojokan. Maka kebenaran diungkap terus. Orang yang paham hukum, orang yang benar nggak boleh diam. Orang yang benar harus menyampaikan kebenaran Tuhan untuk merontokkan pembenaran hantu. Dalam hal ini adalah pembenaran hantu. Kita harus tumpas dengan kebenaran Tuhan. Demikian. Kawan-kawan atau penegak hukum memanggil saya Mbah Sri Samin. Saya terlahir dari Kampung Samin, Kabupaten Blora, tapi sudah 36 tahun di Yogyakarta. Saya selaku Ketua Rakyat Suku Adat, yaitu PWJI, Paguyuban Warga Jogja Istimewa. Maka dalam kasus ini butuh tanting-tantingan dengan kejujuran, dengan jiwa, nuansa batin. Tidak boleh di Yogyakarta menggunakan cara tantang-tantangan, aku kuasa, aku yang paling, nggak perlu. Nah, cukup tanting-tantingan, tidak butuh tantang-tantangan. Kalau tantang-tantangan emosi, kalap, dengan cara abuse of power, tapi kalau tanting-tantingan itu kebenaran Tuhan dan tentu dengan kejujuran. Demikian.